Halo paket B, kita kembali lagi dengan saya di presentasi yang baru dan kita sekarang tetap masih ngomongin lembaga, tapi ternyata lembaga sebagai suatu kelembagaan yang sifatnya sosial, budaya, politik yang tadi udah dibicarakan sebelumnya, ternyata mereka tidak bisa berdiri sendiri hanya sebagai suatu lembaga. Ternyata mereka juga harus menjadi sebuah lembaga yang saling terkait satu sama lain. Kenapa? Asumsi saya, setiap lembaga sosial tidak mungkin berdiri sendiri karena mereka saling terikat satu sama lain, karena itu bagian dari ekosistem suatu lembaga gitu. Mereka bisa saling kawin silang gitu untuk menciptakan masyarakat yang dapat terpenuhi kepentingannya. Jadi kan lembaga ini sebenarnya dibentuk kan untuk mencapai kepentingan masyarakat ya. Nah, ketika misalnya ambil contoh lah, misalnya lembaga ekonomi, dia tidak akan berdiri sendiri tanpa lembaga kebudayaan misalnya ya, kemudian menjadi uh, apa saling mendukung satu sama lain. Misalnya lembaga sensor film itu kan LSI itu sebagai lembaga, dia adalah lembaga kebudayaan, lembaga budaya gitu. Namun kemudian tentunya dalam proses yang misalnya ada film yang ingin disensor, kemudian itu menjadi ada urusan ekonominya juga gitu. Begitu juga ekonominya, lembaga ekonomi juga pasti membutuhkan pajak misalnya gitu ya. Misalnya lembaga ekonomi di bawah pemerintah dan film itu punya pajaknya sendiri, misalnya kayak gitu. Dan saling kawin silang ini kemudian menciptakan irisan-irisan tersendiri ya. Jadi kita bicaralah, taruhlah lembaga sosial gitu ya. Lembaga sosial tuh di masyarakat ya, bisa RT RW, lembaga-lembaga yang bekerja dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, apa sih interaksi sosial yang mereka lakukan? Interaksi sosial yang terjadi dengan lembaga sosial. Nah, melihat sosial, kalau dibaca di sini ya, melihat proses lembaga sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat ialah sebagai wadah yang memiliki wewenang mengatur perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadi hal yang tidak diharapkan. Perilaku yang dilakukan oleh pihak tersebut telah mencerminkan fungsi dari lembaga sosial dalam masyarakat, yang mana mengatur segala perilaku agar sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungan sosial masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial masyarakat yang aman dan tentram. Jadi untuk menciptakan keamanan dan tentram tuh butuh ada dua lembaga yang saling berhubungan tuh. Lembaga sosial misalnya, bila ada konflik di keluarga, kemudian kan ngadunya ke Pak RT ya. Pak RT itu adalah representasi dari lembaga sosial yang tujuannya mengatur agar masyarakat dalam rumah tetangga itu, rukun tetangga tersebut, itu kalau ada masalah ataupun ada sesuatu yang berhubungan dengan interaksi kepada lembaga yang lebih tinggi, mereka tuh bisa lebih tersampaikan aspirasinya, membantu jadi penengah dan lain-lainnya gitu ya. Jadi lembaga sosial kemudian bisa bertemu dengan sebagai interaksi sosial dengan masyarakat juga gitu. Jadi kita berinteraksi antara interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Nah, interaksi sosial juga bisa dengan lembaga pendidikan, of course gitu ya. Kalau di sini kita bicara bahwa pendidikan itu selalu menjadi wadah atau menjadi ruang agar moralitas masyarakat itu terbentuk gitu. Uh, Tentu orang tua di rumah bisa bikin sekolah di rumah, dalam artian homeschooling juga ada ya, tapi kebanyakan juga manggil dari luar. Tapi intinya adalah banyak hal-hal selain mungkin moralitas, tapi juga ada sistem yang kemudian berdiri uh, untuk mendukung, misalnya ijazah gitu. Ijazah itu hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang untuk mengeluarkan ijazah tersebut gitu. Makanya kenapa bisa kalian kejar paket B atau kejar paket C, tetap bisa menjadi identitas kalian ketika misalnya kalian membutuhkan sertifikat ataupun ijazah gitu. Ataupun juga misalnya juga untuk kita untuk membantu orang tua mendidik anak dibawa ke sekolah agar moralnya ikut dijaga juga gitu. Lalu interaksi sosial dengan lembaga ekonomi. Setelah kita ketahui bahwa kebutuhan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semua kegiatan ekonomi ini perlu berkaitan dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Karena tidak dipungkiri bahwa kegiatan ekonomi ini harus melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya sehingga tujuan dicapai. Nah, contoh paling besar, koperasi. Koperasi itu adalah
salah satu jenis lembaga ekonomi yang kemudian sangat sosial banget, dalam artian semua masalah di dalamnya harus dijalankan dengan musyawarah misalnya. Nah itu human oriented gitu ya, berorientasi pada manusia, berorientasi pada orang. That's why kemudian semua hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi itu menyangkut juga dengan interaksi sosialnya gitu, nggak bisa terpisahkan dari masyarakatnya gitu, lebih seperti itu. Lalu ada interaksi sosial dengan lembaga politik, nah ini juga ya, tuh kita tahu sering ada RUU PKS atau yang rame gitu ya sekarang di DPR gitu misalnya, pengembangan RUU dan lain-lainnya. Nah mereka tuh bikin aturan untuk bisa menjalankan kehidupan sosial, interaksi sosial di bawah gitu. Jadi ada sangat hubungannya antara interaksi sosial dan lembaga politik. Kenapa orang demo ke istana gitu? Karena mereka memang demonstrasi itu dilakukan ya untuk negara, untuk mencapai pendapat terhadap negara. Kenapa kita harus vote tiap atau kita harus memberikan suara dalam pemilu setiap tahunnya? Nah itu juga karena kita ingin membangun pemerintahan yang kita bisa berorientasi pada orang kan. That's why kita tuh sangat bergesekan banget dengan politik. Kalau ada bahasa sebut our apa personal is political, jadi masalah kita tuh masalah personal tapi juga sangat politis gitu. Misalnya kita sakit lalu ada BPJS, lalu BPJS kemudian itu kan diberikan oleh pemerintah ya kan. Nah gitu, jadi memang ada hubungannya. Nah ini interaksi sosial dan budaya, bahwa banyak sekali institusi yang berorientasi pada budaya kemudian bisa mempengaruhi kita sebagai masyarakat. Contohnya ya itu tadi misalnya lembaga sensor film ataupun lembaga-lembaga lainnya yang kemudian membentuk ekosistem budaya kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalian boleh bertanya, kalian coba pahami slide-nya kembali, coba dengarkan penjelasan saya bahwa intinya adalah lembaga sosial itu punya interaksi satu sama lain, dia tidak berdiri sendiri. Satu lembaga yang lain tidak bisa lembaga yang lain. Misalnya juga lembaga LSI tadi ya, lembaga sensor Indonesia. Nah, lembaga sensor itu juga ada hubungan dengan politik. Kenapa? Yang bangun pemerintah. Pemerintah punya kepentingan untuk menyensor film-film yang mereka anggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebudayaan bangsa, misalnya kayak gitu. Itu kan politis sekali gitu, tapi dilakukan oleh lembaga budaya. Lalu kemudian tentunya untuk interaksi dengan sosial masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Itu satu contoh. Dan masih banyak contoh yang lain. Kalau ada mau tahu, silakan tanyakan di grup. Saya akan coba menjelaskannya. Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.